umbrella mother atau umbrella killer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian hari ini? Aku Sandri. Selamat datang di Good Night. Ini channel pertama aku yang bertema tentang storytelling. Jadi kalian kalau misalnya ada cerita yang ingin di request, silakan di komen di bawah. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe-nya itu, klik notifikasinya untuk cerita-cerita aku selanjutnya. Follow Instagram aku juga di Sandri Putri dan Twitter aku Sandri Eka Saput 1. Kalian bisa di sana request apa tema-tema untuk Good Night selanjutnya gitu ya. Yaitu sesuai dengan judulnya, kita buat tentang Georgi Markov. Bagaimana kronologis ceritanya dia bisa meninggal dunia ya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku akan kasih profil tentang siapa Georgi Markov ini. Georgi Ivanov Markov, atau lebih dikenal dengan Georgi Markov, lahir pada tanggal 1 Maret 1929, merupakan penulis pemakaian asal Bulgaria yang sangat mengkritisi era komunisme pada masa itu. Jadi, Georgi Markov ini bekerja di BBC. Karena itu dia suka membuat artikel tentang pemerintahan, apalagi terkait dengan kemanusiaan. Namun Georgi Markov ini sedikit banyak musuhnya, bukan sedikit lagi, banyak musuhnya. Jadi makanya mereka itu beberapa kali mencoba untuk melenyapkan Georgi Markov, tapi selalu gagal. Akhirnya aku akan ceritakan bagaimana kronologis detik-detik pembunuhan Georgi Markov ini. Dimulai pada tanggal 7 September 1978, yang mana Georgi Markov ini sedang menunggu bus di halte Waterloo di London menuju ke tempat kerjanya, yaitu BBC. Nah, dia itu ditabrak oleh seseorang dari belakang yang akan membuka payung. Jadi pas saat orang itu membuka payung, dia seperti merasa ada yang menusuk bagian dekat pahanya. Ketika orang itu buka payung, jadi dia merasa seperti gigitan semua itu. Terus saat dia mau menghampiri orang itu atau menyapanya gitu, menegur gitu ya, orang itu lari dengan terburu-buru lalu menaiki taksi. Georgi Markov sendiri heran kenapa orang itu terburu-buru gitu. Lalu dia menceritakan hal ini pada temannya, dan temannya itu malah menyuruhnya untuk ke rumah sakit segera gitu. Tapi dianya nggak mau. Tak lama setelah itu, akhirnya Georgi Markov dia itu mengalami demam yang tinggi dan sulit bernafas. Jadi akhirnya dibawakan ke rumah sakit. Setelah itu dia dirawat selama 4 hari dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 11 September 1978 akibat gagal pernafasan. Mereka nggak terima tuh kawannya si Georgi ini meninggal, dan akhirnya mengambil sampel darahnya dan didapatilah racun risin ini. Apa sih racun risin ini? Jadi aku akan jelasin racun risin ini seperti apa. Racun risin merupakan protein yang terdapat pada pohon jarak atau biji buah jarak yang lebih dikenal dengan Ricinus communicus. Minyak jarak ini atau lebih dengan minyak risin ini ada juga yang kenalnya dengan minyak kastroli, jadi bin gitu. Jadi dia ini diisolasi, didapati minyaknya, ekstrak minyaknya itu. Nah, minyaknya ini yang beracun. Menurut CNN, risin ini dapat membunuh lebih cepat daripada cyanida, sekitar 1,78 mg cyanida. Baik itu secara suntikan ataupun melalui pernafasan. Jadi kalian kalau misalnya ke hutan, harap hati-hati menemukan biji jarak ini, mana tahu kalian mau bakar gitu kan. Dia lebih cepat membunuh dengan melalui pernafasan ataupun dengan suntikan. Jadi kita kaitkan dengan Georgi Markov tadi, kan dia merasa ada bagian suntik di bagian dekat pahanya. Nah, diduga di bagian payungnya itu di ujungnya terdapat kayak kapsul gitu. Jadi 2 kapsul tembak itu, yang satunya itu untuk pengerasnya, yang satunya lagi itu pas disuntikan mencair gitu pada suhu tubuh. Jadi makanya Georgi Markov itu punya waktu beberapa jam sebelum akhirnya dia keracunan akibat minyak risin tadi. Menurut Popular Science,
satu dosis atau sekitar 1,78 mg dari minyak resin ini saja sudah membunuh satu orang dewasa dengan cara disuntikkan. Biji jarak sendiri kalau misalnya kita melalui makan oral tidak terlalu beracun, tetap beracun tapi lama prosesnya. Kalau untuk sukutan sama pernafasan itu, sukutan di sini maksud aku disuntik ya gitu ya. Dia itu sekitar 36 sampai 48 jam setelah dia disuntikkan ataupun dia melalui pernafasan. Gejala-gejala yang timbulnya itu pertama itu pasti demam, terus dia ada kebiruan gitu di bagian suntikannya. Lalu dia itu muntah berulang, mual muntah, lalu akhirnya dia mengalami sesak nafas yang sulit bernafas. Jadi minyak resin ini masuk ke dalam tubuh, sel target utamanya itu makanya mual muntah itu karena dia itu menyerang lambung dan sistem pencernaan, jadi lebih cepat diserap oleh tubuh gitu. Apalagi kalau misalnya dia dalam melakukan suntikan kan langsung sel targetnya, jadi dia itu akan cepat masuk dalam tubuh hingga akhirnya keracunan. Tadi gejalanya tadi seperti yang aku sebutkan tadi. Sebenarnya kalau untuk beberapa hal minyak resin ini banyak sekali manfaatnya, atau minyak kastroli ini pada farmasi sendiri untuk pengobatan, ada juga penyakit kulit, ada juga untuk penyakit misalnya kejiwaan ataupun penyakit AIDS ataupun penyakit yang lainnya gitu ya, atau bentuk isolasinya ini memang benar-benar bisa untuk kesehatan juga, tapi bisa juga dalam dosis tertentu bisa menyebabkan racun gitu. Mungkin kalian ada tahu tentang minyak resin ini yang belum aku sebutkan, silakan aja komen di bawah apa gitu manfaat minyak resin ini selain yang aku sebutkan tadi. Selain itu, untuk industri sendiri di militer juga memakai minyak resin ini gitu ya. Untuk informasi, minyak resin ini sama sekali belum ada penawarnya. Jadi kalau mana tahu ada kita yang penemu-penemu yang baik gitu ya, kasih kayak gitu apa gitu senyawa-senyawa yang bisa menetralkan racun resin ini. Kan dia merupakan juga senjata kimia untuk pembunuhan beberapa tokoh gitu. Banyak juga sih tokoh yang meninggal akibat resin ini. Salah satunya kalau misalnya ada kalian pernah dengar tentang pembunuhan resin ini, langsung aja komen di bawah ya. Kan akhirnya pihak keluarga si Georgie ini melaporkan ini pada pihak berwajib dan melakukan investigasi. Namun investigasinya ini memang benar-benar tidak benar-benar tidak sesuai dengan yang diharapkan. Malah banyak hal-hal yang banyak ditutupi ya dari hasil visumnya si Georgie ini. Diduga orang yang menabrak Georgie di jembatan Waterloo waktu dia menunggu itu merupakan intel Soviet, suruhan dari para pemerintah pada era masa itu gitu. Oke, sekian dulu cerita aku hari ini. Kalau misalnya kalian suka, klik like dan jangan lupa bunyikan notifikasinya dan jangan lupa subscribe ya. Nah, follow Instagram aku, follow Twitter aku. Sampai jumpa di Good Night selanjutnya. Bye bye.